Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ayat ini asbabun nuzulnya itu di tafsir Al-Wajiz dan tafsir Al-Tahlili diriwayatkan bahwa seorang yang lanjut usia yang sudah tua bernama Amr bin Al-Jamuh Al-Ansori bertanya kepada Rasulullah. Orang ini yang sudah tua tapi hartanya luar biasa banyak. Akhirnya turunlah ayat ini. Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau ada orang yang kaya bertanya tentang kepada siapa kami menginfakkan, maka jawablah, beritahu mereka bahwa infak yang paling baik adalah pertama kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Maka sesungguhnya Allah akan mengetahui kebaikan orang itu. Nah, jadi di sini ada beberapa kata, ada beberapa kalimat yang luar biasa. Adalah orang yang menginfakkan, orang yang tua tadi. Seorang tua yang punya harta banyak. Maka kita runut, mengapa orang ini hartanya banyak? Dia akan menginfakkan. Hartanya banyak itu karena dia punya penghasilan. Dari mana penghasilannya? Dia punya usaha atau punya pekerjaan. Dari dia bekerja, dia punya penghasilan, akhirnya dia berinfak. Kepada siapa infaknya? Maka seorang yang tua tadi adalah sebagai subjek. Sedangkan objek yang diberi infak adalah orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Nah, masalahnya saat ini kita yang ada di bulan Ramadan ini, kita sebagai subjek atau objek, kita akan menginfakkan atau kita mencari di mana orang-orang yang akan berinfak. Nah, masalahnya di sini. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang sana, kerabatnya, sahabat-sahabatnya adalah orang kaya-kaya. Orang yang giat bekerja, orang yang punya kemampuan untuk berusaha. Sehingga untuk berinfak, dia luar biasa. Tapi sekarang kita yang saat ini, misalnya kita di Masjid Ahmad Dahlan, kita mau berinfak dan orang yang menerima, itu jumlahnya akeh sing njaluk, akeh sing nrimo. Sing infak mek titik, sing jaga no akeh. Lah inilah sesuatu yang terbalik dengan zaman Rasulullah. Maka perlulah kiranya kita yang ada di masjid ini untuk infak, kita bangun toolnya, kita bangun peralatannya. Maka kita harus bagaimana orang itu bisa berinfak. Maka disiapkan lapangan pekerjaan. Setelah lapangan pekerjaan, maka orang itu bisa bekerja. Orang itu bisa mendapatkan penghasilan. Dan akhirnya dia bisa berinfak. Kalau ada alat-alat untuk berinfak, insya Allah semua yang kita programkan, apa yang akan kita lakukan, jauh hari kita sudah siap-siap. Tidak seperti biasanya saat ini di bulan Ramadan, semua saja, siapa saja yang membentuk panitia, entah itu di masjid, entah itu di lembaga apa saja, mereka mencari orang yang memberi, setelah dapat baru dia berikan. Jadi hanya transfer, hanya sebagai broker saja, tidak atau kurang bisa menyiapkan dari awal. Jadi pemirsa yang budiman, maka di infak ini harus kita pikirkan hilirisasinya. Hilirnya bagaimana, hulunya bagaimana, dan muaranya bagaimana. Yang banyak dibahas adalah masalah
muaranya, akhirnya saja. Awal dan tengahnya bagaimana? Ini yang banyak dilupakan. Maka dari itu, mari untuk hari-hari berikutnya tentang ayat ini kita menjadi subjek, dan subjek itu kita perhatikan betul-betul mulai dari hulu, hilir, dan muara. Semuanya kita satukan sehingga nanti infak yang kita bangun akan menjadikan orang-orang yang kita beri menjadi lebih sejahtera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita punya spirit untuk membangun membangun alat infak mulai dari awal, tengah, sampai dengan muara. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita dirahmati Allah sehingga bisa tahun mendatang untuk membangun komponen infak sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.